Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih ya bersama saya di channel Uke Julianto atau di channel seputar otomotif 26 ini. Nah, di video kali ini kita bakalan coba pop driving ya, test drive gitu. Nah, tetapi teman-teman bisa lihat ya, di sini di depan ya, jalanan ini lagi macet teman-teman ya. Nah, kalau misalkan suaranya agak bising, maklumin aja teman-teman ya. Karena memang di sini saya sengaja kacanya saya buka juga gitu ya. Dan ini saya AC-nya saya kasih satu aja lah ya. Tuh. Nah, buat teman-teman nih, buat yang pengguna CVT khususnya ya, kalau lagi macet seperti ini, stuck gitu ya. Nah, banyak yang bertanya di kolom komentar mungkin sebelumnya, kalau lagi jalanan macet bang, lebih baik di posisi drive atau semi manual gitu ya. Nah, buat teman-teman semua perlu diperhatikan ya, kalau misalkan jalanan macet seperti ini ataupun lagi, saya tulis di kolom komentar ya, kita sharing sama-sama. Atau ada yang ingin bertanya, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, di sini lebih baik di posisi drive atau di posisi semi manual. Kalian harus pahami dulu posisi persneling pada mobil kalian masing-masing ya. Nah, di sini kalau buat posisi drive, sebetulnya memang posisi drive ini posisinya ini bisa dibilang mau jalan macet ataupun jalanan go gitu ya, seperti kalian berkendara di tol gitu. Nah, ini posisi drive ini memungkinkan karena posisi transmisinya ini dari 1 sampai 6 secara otomatis gitu teman-teman. Jadi kalian bisa pergunakan posisi drive ini apabila kalau kalian lewat jalan tol ya. Nah, lalu fungsi dari S atau M ini apa gitu ya. Nah, buat kalian juga sebetulnya kalau buat S ataupun M, ini kalian bisa juga pergunakan di jalanan macet seperti ini. Tapi gitu ya, ada tanda kurungnya teman-teman. Posisi semi manual ini kalian bisa mengubah posisi. Yang pertama, kalian bisa menggunakan shift control gitu ya, pengoperasian shift control. Lalu yang kedua, kalau kalian ini lagi jalanan tanjakan ekstrim dan kebetulan lagi posisi macet kayak begini, kalian bisa menggunakan posisi persnelingnya ini ada di S teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kalian lagi sendiri ataupun jalanannya datar seperti ini, posisi drive juga ya nggak jadi masalah sih sebenarnya gitu kan. Worth it aja gitu, kecuali kalau kalian muatan penuh yang pertama, lalu yang kedua ini kalian melewati jalanan tanjakan. Nah, itu kalian harus pakai posisi S di persneling ini, karena kalau posisi S ini secara otomatis mode eco pada mobil kalian ini hilang teman-teman. Jadi kalian langsung menggunakan mode normal pada umumnya ya. Nah, lalu yang berikutnya, posisi S ini kalian bisa gunakan, sebenarnya bisa kalian gunakan untuk engine brake pada saat melewati turunan ya. Nah, jadi kalau ada turunan ekstrim, kalian bisa pergunakan posisi S ini gitu. Dan ini pun memang jalannya macet juga, karena memang kalau lagi jalan setak macet kayak begini, memungkinkan posisi drive ke N itu lebih cepat gitu ya, dek gitu. Kalian tinggal pindah tosnya ini sekali aja, dek, nah gitu ya kan. Oh, deket timbang dari S ke posisi N ini kan agak jauh gitu ya. Emang ini jalannya juga emang pas banget lagi macet-macetnya teman-teman. Nah, buat kalian juga kalau ingin bertanya mengenai CVT, oli CVT gitu, pergantiannya kapan, kalian bisa simak di video saya sebelumnya ya, karena saya sudah memberikan informasi
terkait pergantian oli CVT, teman-teman. Nanti saya cantumkan di kolom deskripsi lah, gitu ya. Dan ini kalau lagi macet ini lebih worth it memang CVT ya, ketimbang manual gitu teman-teman. Tapi minusnya kampas rem mobil CVT ini lebih cepat habis ketimbang yang manual. Nah, tapi kalau yang manual mungkin kalau yang pemakaian kopling yang gak pas gitu ya, mungkin cepet slip sih gitu. Lebih enaknya Matic atau CVT itu ya seperti ini aja. Kalau lagi di jalanan macet kayak begini gitu kan. Nah, buat kalian juga nanti di video berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana membersihkan AC yang benar tanpa kalian sadari gitu ya. Jadi kalian bisa melakukan pembersihan blower AC sendiri di rumah, sebenarnya gampang. Nah, tujuannya ya pasti yang pertama biar fresh dan gak bau apek teman-teman ya. Nah, ini pun jalannya setak begini kan, bete juga kan. Nah, kebetulan juga saya ingat ada yang bertanya di kolom komentar gitu kan. Jadi ya saya buatkan tutorialnya aja sekalian gitu kan. Ini kalau lagi di jalanan macet kayak begini pun air freshnya kita lihat ya. Air freshnya masih 15,3 yang CVT lah ya. Lumayan lah ya, nggak boros-boros amat gitu kan. Ini kacanya saya buka ya teman-teman, sengaja sih. Kalau lagi driving gini suara-suara kayak berising kayak begini kayaknya lebih enak aja masuk pada saat nonton video ketimbang harus ditutup rapat gitu kan. Nah, dari sini kalian bisa pertimbangkan lebih worth it CVT atau manual juga kalau lagi jalan macet seperti ini ya. Ya sesuai dengan zona wilayah kalian masing-masing ya. Ini stuck aja begini nih, nggak nyampe 1 km udah hampir 15 menit. Kita tutup aja lah ya. Karena memang tukang parkirnya pun kalau menurutku di sini agak-agak rese juga sih. Ada yang mogok lagi di depan. Nah, mungkin dari saya nggak panjang lebar teman-teman ya. Kalau gitu saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.